Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Kali ini saya akan membagikan cara membuat resep favorit, yaitu membuat keripik usus crispy. Yang ini rasanya gurih mantap, cuma emang agak sedikit ribet sih proses pengolahannya. Tapi semua itu terbayar dengan tampilannya yang cantik dan tekstur kriuknya yang tidak alot ya. Oke, sekarang saya cicip dulu. Enak banget dan bikin lagi ya. Well guys, I guess that you've been curious to know how to make it. Penasaran kan gimana cara membuatnya? Just check it out. Bahan dan cara membuat. Siapkan 500 gram usus ayam yang sudah benar-benar bersih. Nah ini sebelumnya usus ayamnya itu sudah dibersihkan dari kotoran. Lalu setelah bersih, rendam sebentar di dalam air mendidih. Tambahkan 2 ruas jahe yang sudah dikeprek. Diamkan selama 15 menit agar amisnya hilang. Jadi cukup direndam sampai usus berubah warna ya, bukan yang direbus. Karena kalau direbus nantinya tekstur usus jadi lebih tebal dan mengkeret. Setelah direndam, tiriskan dan cuci bersih. Tahap selanjutnya, bersihkan usus dari semua lemak yang menempel. Tuh lihat, bagian dalamnya usus itu kan ada lemak-lemak yang menempel. Jadi semuanya ini kita bersihkan pelan-pelan dengan menggunakan pisau. Nah, fungsi pembuangan lemak usus ini adalah agar tekstur keripik ususnya itu jadi kriuk renyah. So, nantinya itu saat digoreng jadi cepat kering ya. Intinya sih kalau lemaknya tidak dibuang, ususnya itu jadi rawan letoy. Teksturnya itu jadi nggak bisa garing ya. Oke, yang ini kita buang. Jadi pastikan potongan ususnya itu sudah bebas dari lemak seperti ini ya. Lakukan sisanya hingga habis. Nah, yang putih-putih begini juga sebenarnya bikin rawan lembek ya guys. Cuma karena suami saya suka, jadi ini nggak saya buang. Terus putih-putihnya ini juga sama kayak lemak. Kalau digoreng susah keringnya, cuma emang lebih gurih sih. Jadi ini tidak saya buang. Tapi yang ini nantinya kalau sudah digoreng, saya pisahkan buat dimakan duluan ya. Jadi silahkan kalau mau dibiarkan juga boleh atau sekalian dibuang juga malah lebih bagus lagi ya. So nanti hasil keripik ususnya bisa kering semua. Oke, setelah usus bersih dari lemak, selanjutnya potong usus sekitar 4 atau 5 cm sesuai selera. Lakukan hingga habis. Berikutnya kita siapkan bahan untuk rendaman usus. Jadi agar tidak amis dan tidak bau, sekarang siapkan sekitar 1 liter air. Lalu tambahkan 1 sendok makan air kapur sirih. Ini adalah air yang diambil dari rendaman 1 sendok makan pasta kapur sirih seperti ini. Jadi cuma diambil bagian benihnya saja ya guys. Cukup sekitar 1 sendok makan. Fungsi kapur sirih ini adalah agar ususnya nantinya itu jadi kesat, cepat kering saat digoreng, dan matang kriuk luar dalam. 1 sendok makan garam halus. 1 sendok makan air perasan jeruk nipis. Atau menggunakan perasan jeruk lemon juga boleh. Oke, aduk rata. Lalu masukkan usus yang sudah dipotong-potong tadi. Rendam selama 15-20 menit.
Well guys, sekarang kita siapkan dulu untuk bumbu halusnya. Bahan yang dibutuhkan yaitu secukupnya irisan daun jeruk. Ini adalah 5-10 lembar daun jeruk purut segar yang dibuang tulang daunnya. Lalu diiris halus. Oke, masukkan 1-2 sendok teh merica bubuk sesuai selera. Setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk atau Royco. Dan ini saya menggunakan kaldu bubuk buatan sendiri ya guys. Untuk tutorialnya silahkan cek di video sebelumnya ya. Lalu bumbu yang dihaluskan ini adalah 2 butir kemiri, 1 sendok teh ketumbar, dan 2 ruas kunyit. Lalu 7 siung bawang putih yang dihaluskan. Jadi keempat bahan bumbu ini dihaluskan sesuai selera, bisa menggunakan food chopper. Atau dihaluskan manual dengan menggunakan ulekan. Oke, aduk rata. Lalu masukkan usus yang sudah dibersihkan dan dipotong-potong tadi. Aduk dan remas dengan menggunakan tangan bersih. Nah, ini agar bumbunya meresap, diamkan sekitar 30 menit. Sekarang lanjut kita siapkan bahan untuk tepung crispy. Bahan yang dibutuhkan yaitu 250 gram atau sekitar 15 sendok makan tepung terigu protein tinggi. 60 gram atau sekitar 3 sendok makan tepung maizena alias pati jagung. Ini bisa diganti dengan tepung tapioka atau tepung kanji. Setengah sendok teh kaldu bubuk atau garam. Oke, aduk rata. And by the way, takaran untuk bahan pelapisnya ini sebenarnya butuh 2 kali lipat dari resep ini ya. Jadi ini sengaja saya bikin separuhnya dulu karena biasanya kalau dibikin sekaligus itu tepungnya suka menggumpal. Nah, kalau tepung sudah ada yang menggumpal itu hasil keripik ususnya jadi rawan keras. Jadi cara lain selain bikinnya dicicil 2 kali seperti ini, alternatif lainnya itu kita bisa bikin sekaligus takaran 500 gram lalu dibagi 2. Agar nantinya ketika tepung sudah menggumpal setelah digunakan berkali-kali untuk melapisi ususnya gitu, selanjutnya ya kita tambahkan lagi dengan sisanya. Dengan begitu hasil usus crispy-nya itu bisa tetap kriuk renyah. Oke, sisihkan. Berikutnya kita siapkan bahan yang paling penting yaitu bahan untuk celupan. 1,5 liter air bersih, 65 ml air santan kental atau silahkan gunakan santan instan Karasase seperti ini ya. Nah, untuk bahan celupannya ini emang harus banyak karena nantinya dicelup sebentar saja asal ususnya basah gitu. Jadi yang ini jika digunakan untuk pembuatan usus takaran 1 kg juga masih bisa ya. Well guys, jika semua bahan sudah siap, sekarang waktunya menggoreng usus crispy. Panaskan secukupnya minyak sekitar 1-1,5 liter. Setelah minyak panas, ambil segenggam usus, lalu gulingkan di bahan adonan kering sambil diaduk rata. Tapi nggak perlu diremas kuat-kuat ya guys, agar hasil keripik ususnya tidak keras. Setelah itu tempatkan di wadah yang berlubang begini atau di saringan juga boleh. Ayak agar tepung yang tidak menempel bisa lepas. Lalu celupkan perlahan ke larutan santan tadi ya.
Angkat, goyang pelan agar airnya turun. Kemudian gulingkan kembali ke adonan kering hingga semua potongan usus terbalut tepung dengan sempurna. Selanjutnya, goreng sampai kuning kecoklatan. Untuk menggorengnya itu gunakan api besar di awal hingga potongan usus kaku dan kokoh saat diaduk. Karena jika kita menggunakan api kecil di awal, maka usus akan banyak menyerap minyak dan rawan alot. Kemudian jika dirasa tekstur usus sudah kokoh seperti ini, pindah ke api sedang agak kecil. Aduk sesekali agar matang merata dan tidak gosong. Oke, setelah usus benar-benar matang luar dalam, angkat. Jadi pastikan warnanya itu sudah kuning kecoklatan ya guys. Tempatkan di atas wadah yang sudah dialasi tisu agar minyak tersedot. Goreng sisanya hingga habis. Tuh, kelihatan kriuknya kan ya? Jika sudah digoreng semua, dinginkan. Setelah dingin, keripik usus disimpan di wadah atau toples kedap udara agar tidak rawan melempem ya guys. Selanjutnya, tips dan trik seputar keripik usus. Agar keripik usus bisa kriuk keras dan kesat bebas minyak, biasanya itu saya oven sebentar dengan suhu rendah sekitar 130-140 derajat Celcius disesuaikan dengan oven masing-masing. Dan ini saya oven dengan menggunakan oven listrik dari Mitochiba selama sekitar 30-40 menit hingga minyak turun. Tuh lihat, minyaknya jadi turun ke bawah semua kan ya. So, dengan teknik ini itu hasil keripik ususnya jadi lebih kesat. Selain itu juga jika disimpan bisa lebih awet kriuk dan tidak rawan tengik. Nah, kalau kesat dan kering luar dalam begini, pastinya juga bisa awet hingga 2 bulan. Oh, mantap banget kan ya? Sebenarnya sih, fungsi pengovenan ini cuma sekedar menurunkan kadar minyak saja ya. Jadi bukan yang bikin keripik usus yang melempem itu jadi kriuk gitu, bukan ya. Karena kunci kriuk atau tidaknya keripik usus itu ada di teknik menggoreng. Pastikan pengaturan apinya itu sudah pas, jadi wajib menggunakan api besar di awal. Selain itu juga minyak sudah benar-benar harus panas. Dan setelah usus kokoh, itu apinya dikecilkan sedikit, lanjut digoreng hingga kuning kecoklatan. Dengan begitu, hasilnya bisa cantik, tidak gosong, tapi juga matang luar dalam. Nah, jika menggorengnya itu sudah benar, pastinya walau tanpa di oven juga hasilnya bisa kriuk dan renyah. Cuma emang agak berminyak sih. Nah, untuk menghilangkan minyaknya itu, selain di oven ya bisa menggunakan mesin peniris minyak ya guys. Atau cara praktis lainnya itu bisa dibungkus plastik besar dengan dialasi 4-5 lembar kertas tisu atau HVS atau kertas yang menyerap minyak gitu. Bungkus rapat, lalu simpan 2-3 hari. Biasanya sih setelah dibuka itu minyaknya sudah terserap sempurna oleh kertas. So, ada banyak jalan menuju Roma ya. Jadi ada banyak trik untuk mengurangi kandungan minyak dalam keripik usus. Silahkan dipilih sesuai selera. So, the choice is in yours.
Pembuatan keripik usus ini emang lumayan tricky ya guys. Jadi dari mulai cara membersihkan, lalu menggorengnya itu harus tepat agar hasilnya bisa bebas amis dan kriuk renyah. Begitu juga dengan penggunaan bahan bumbunya. Karena jika keliru dalam penggunaan bumbu juga hasilnya kurang maksimal ya. Seperti ini nih contohnya. Jadi yang ini cara membersihkan ususnya itu sudah benar. Menggorengnya juga sudah tepat. Tapi hasilnya itu terlihat kurang cantik dan teksturnya itu ternyata masih alot, juga keras ya. Oh, kira-kira salahnya di mana ya? Dan ternyata keripik yang ini saat mau digoreng itu tidak menggunakan bahan celupan. Artinya bahan celupannya ini juga ternyata sangat penting ya. Karena fungsi larutan santan itu ternyata bisa membuat tekstur keripik usus jadi renyah dan terlihat cantik. Nah, untuk bahan pencelupnya itu juga nggak harus menggunakan larutan santan ya guys. Jika tidak ada santan, kita bisa menggantinya dengan menggunakan larutan susu segar. Jadi takaran santan kental 65 ml itu bisa diganti dengan 100 ml susu segar yang dilarutkan dengan 1,5 liter air. Dan karena tampilannya yang cantik juga rasanya yang maknyus gitu. Pastinya yang satu ini juga cocok banget buat ide usaha ya guys. Cuma untuk modalnya itu kan saya hitung-hitung ternyata lumayan banyak. Untuk pembuatan keripik usus 1 kg itu modal total baik itu bahan, gas, kemasan dan lain-lainnya habisnya sekitar Rp74.500. Jadi kalau dijual itu emang kualitasnya masuk ke kelas premium. Saya lihat harga jual per 1 onsnya itu sekitar Rp10.000 sampai Rp14.500. Dan untuk 1 kg usus segar itu jika dibuat keripik usus jadinya sekitar 1,3 kg. So, untuk 1 kg usus segar jika dibuat keripik itu omsetnya sekitar Rp130.000 sampai Rp188.500. Jadi masih lumayan banyak kan ya untungnya. Oke, demikian tadi cara membuat keripik usus kriuk ala Dahasan video. Semoga bermanfaat and I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.